Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati Dr. Rasimin SPD MPD. Yang kami hormati Dr. Maslihatul Umami SPD MA. Perkenalkan, nama saya Almas Junior Akbar, mengajar di SMP Negeri 1 Tahunan. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan modul ajar 7.7.1 dengan tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan melalui rukun iman. Untuk informasi umum, terdapat identitas awal yang terdiri dari instansi sekolah, mata pelajaran. Untuk temanya mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan melalui rukun iman. Untuk materinya, pengertian iman kepada malaikat, fase dan kelas, fase D dan kelas 7. Untuk alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Untuk kompetensi awal, yakni peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, menggalil dalil nakli terkait iman kepada malaikat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil yang kedua, gotong royong, dan yang ketiga, mandiri. Sedangkan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai yaitu muatonah atau kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang kedua, tawazun atau berimbang, dan yang ketiga, musyawarah atau syuro. Untuk sarana prasarana, yang pertama ruang kelas, yang kedua alat dan bahan, yaitu LCD, proyektor, speaker aktif, notebook, HP, spidol, dan media audiovisual. Referensinya buku paket kelas 7 kurikulum merdeka. Untuk model langkah kedua pada pendahuluan yaitu motivasi, model pembelajaran PBL atau problem based learning. Untuk metodenya yaitu metode kooperatif dengan tipe inquiry. Untuk kompetensi intinya, tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan menjelaskan isi kandungan dalil terkait malaikat-malaikat Allah, dan kemudian kami turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran yang berupa: peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, peserta didik dapat mengkomunikasikan kandungan dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait iman kepada malaikat dengan menggunakan kata-kata secara baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hakikat dari malaikat. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan antara malaikat, manusia, dan jin. Untuk pertanyaan pemantik, untuk pertemuan pertama yaitu iman kepada malaikat merupakan rukun iman keberapa? Apa itu malaikat? Adapun kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pendahuluan yang pertama kami alokasikan 10 menit. Untuk kegiatan yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Yang kedua, guru mengecek kesiapan belajar peserta didik, diperhatikan dengan pemeriksaan kehadiran, kerapian pakaian, dan posisi tempat duduk. Guru memberikan motivasi belajar. Yang kedua, guru menampilkan kata-kata motivasi dari seorang tokoh. Untuk kegiatan apersepsi, guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian. Untuk diagnostik, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi pada link berikut ini. Kami menggunakan quizzes. Untuk kegiatan inti dengan model PBL dengan metode inquiry, yang pertama orientasi. Guru meminta peserta didik untuk mengamati PowerPoint bab 7 yang menyajikan garis besar materi tentang iman kepada malaikat, dalil yang berkaitan dengan malaikat, dan hakikat malaikat. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 anggota untuk berdiskusi. Kemudian guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok dan menjelaskan cara langkah-langkah pengerjaannya. Untuk langkah-langkah metode inquiry, masing-masing peserta didik menuliskan persoalan terkait iman kepada malaikat beserta dalilnya di LKPD. Yang kedua, LKPD yang berisi pertanyaan diberikan kepada kelompok lain untuk dijawab.
Kemudian peserta didik mengidentifikasi masalah, persoalan atau materi pokok mengenai makna beriman kepada malaikat beserta dalilnya. Langkah yang keempat, peserta didik mengumpulkan data, referensi, sumber mengenai makna beriman kepada malaikat beserta dalilnya. Ini peserta didik mencari di internet. Yang kelima, peserta didik mendiskusikan persoalan dan data diperoleh kemudian dituliskan ke dalam LKPD. Untuk pengembangan dan penyajian karya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian peserta didik memberi tanggapan dari presentasi kelompok yang maju. Untuk menganalisis dan evaluasinya, peserta didik memberikan apresiasi antar kelompok dipandu oleh guru dan guru memberikan klarifikasi hasil tugas kelompok. Untuk langkah penyimpulan, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian guru memberikan tes sumatif awal melalui link Google Form. Untuk kegiatan penutup, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak terstruktur. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, penutup dengan doa dan mengucapkan salam. Berikut kolom asesmen atau penilaian. Yang pertama, diagnosis, yaitu pertanyaan permantik dan terdapat dalam kuisis. Yang kedua, penilaian asesmen formatif, penilaiannya dari hasil karya diskusi pada LKPD. Untuk yang asesmen ketiga yaitu sumatif, terdapat pada Google Form. Baik, monggo ini Pak Dr. Rasimin sudah hadir di forum, monggo Pak Ras. Terima kasih Pak Almas, ini sudah mempresentasikan modul ajarnya. Yang paling penting adalah bagaimana saudara bisa menguasai secara jelas modul ajar tersebut yang nantinya akan diimplementasikan di saat PPL maupun UKIM. Namun demikian, kami membutuhkan sebuah penjelasan ulang terkait dengan bagaimana sih kira-kira yang Pak Almas lakukan di dalam penyusunan tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran yang nantinya akan jenengan implementasikan, akan dicapai oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara menyusunnya? Untuk penyusunan TP atau tujuan pembelajaran dan ATP, kami mengambil dari CP yang sudah ada dari Permendikbud. Kemudian kami turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah dari pembelajaran, kami rumuskan untuk alur tujuan pembelajaran seperti ini. Jadi urutannya dari CP, kemudian TP, dan kemudian ATP. Oke. Kemudian apakah saudara sudah melakukan sebuah inovasi di dalam implementasi model ajar yang akan digunakan di saat pembelajaran nanti? Untuk inovasinya, selama ini guru pendidikan agama Islam kebanyakan melakukan pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah atau drill. Sedangkan kami di sini berencana untuk menggunakan model pembelajaran PBL dan kemudian metodenya menggunakan metode kooperatif tipe inquiry. Oke. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila elemen apa yang akan wujudkan? Untuk pertemuan pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, dan yang ketiga, mandiri. Hal ini tercermin dalam materi pelajaran iman kepada malaikat. Sedangkan gotong royong dan mandiri itu tercermin dalam kerja kelompok dan presentasi. Oke. Untuk mewujudkan ketiga profil tersebut, rancangan apa yang sudah saudara siapkan? Rancangan proyek seperti apa yang sudah disiapkan? Untuk proyeknya, kami menggunakan metode inquiry. Jadi peserta didik dibuat per kelompok menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Kemudian dari guru memberikan LKPD. Dari LKPD tersebut masing-masing siswa atau masing-masing peserta didik menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar malaikat. Kemudian dari pertanyaan tersebut LKPD-nya ditukarkan ke kelompok lain sehingga kelompok lain pun menjawab dari LKPD pertanyaan dari teman kelompok lain.
Kemudian setelah LKPD tersebut terisi lengkap, kemudian setiap kelompok melakukan presentasi. Oke, sudah cukup saya pikir. Bu Umami sudah memberikan pertanyaan. Baik, untuk Pak Almas, ini akan saya share screen ya, materi ujian kompre untuk DTI. Ya, silakan dibaca surat Hud ayat 41 dan surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا يوسف وإنا له لناصحون صدق الله العظيم. Oke, baik. Coba untuk surat Fussilat ayat 44, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Oke, ya coba Pak, ini ada bacaan tanwin atau nun mati pada surat Fussilat ayat 44. Qur'anan a'jamiyan, itu bacaan. Fathatain bertemu alif, bacaan idhar syafawi. Oke, ya. A'jamiyan laqalu, itu bacaan apa? Fathatain bertemu huruf lam, bacaan idgham bila guna. Oh ya, oke. A'jamiyu wa arabi. A'jamiyu itu bacaan apa? Domaten bertemu huruf wawu, idgham biguna. Oke, baik. Terus huda wa syifa itu bacaan apa? Fathatain bertemu huruf wawu sama bu, idgham biguna. Iya, baik. Oke, saya rasa cukup untuk membacanya. Nah, sekarang silakan menyiapkan selembar kertas, Pak. Nulis ya. Ditulis di situ di selembar kertas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wikrak. Bisa ini kirimkan ke nomor HP saya dan difoto, Pak ya. Iya. Oh ya, baik. Ayat apa ini, Pak? Oke, ayat pertama dan kedua dari surat apa? Alam Nasroh. Demikian presentasi modul ajar 7.7.1. Terima kasih kepada Dr. Asimin atas bimbingannya dan pengarahannya, dan Dr. Maslihatul Umami atas bimbingan dan pengarahannya juga. Terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada kekurangan kami mohon bimbingan dan pengarahannya yang lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.